Ya, oke. Mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Setelah mengunjungi Kim Si-hoon di rumah sakit, Kang Woo pun mulai menyelesaikan berbagai macam kesibukan yang ia miliki. Dimulai dari membuat rencana dengan Yongju dan juga Baek Yo-hoon, lalu mengunjungi Kim Ji-hoon di penjara. Ia bertanya lebih detail lagi terkait dengan kultus iblis. Setelahnya, Kang Woo juga mulai mengecek energi iblisnya apakah bertambah setelah ia mendapatkan kebangkitan ke-6-nya. Setelah menyelesaikan berbagai macam kesibukan, Kang Woo pun kembali ke kediamannya, yaitu tempat di mana Hansol dan ibunya tinggal. Sesampainya di sana, Kang Woo pun bertanya, apakah kau sudah bersiap? Ya, itu adalah hari terakhir mereka tinggal di apartemen kumuh. Kang Woo mengajak Hansol dan juga ibunya untuk berpindah ke apartemen yang lebih luas. Lalu Hansol pun menjawab, ya aku telah siap, akan tetapi ada beberapa hal yang harus dikemas oleh ibuku. Ia bilang kita bisa pergi terlebih dahulu dan ia akan naik taksi nantinya. Tentunya itu adalah hal yang wajar. Kang Woo baru tinggal dengan mereka selama 2 bulan. Akan tetapi Hansol dan ibunya telah tinggal di sana kurang lebih 20 tahun lamanya. Oleh sebab itulah ada beberapa hal yang harus diurus oleh ibu Hansol. Di dalam taksi, Echidna pun duduk di pangkuan Kang Woo dan bertanya, Kang Woo, apakah kau baik-baik saja? Echidna melihat jika Kang Woo nampak lelah dan sedang melamun. Lalu Kang Woo pun menjawab, ya aku tidak apa-apa. Lalu Hansol bertanya, Kang Woo, apakah tidak masalah aku dan ibu pindah ke apartemenmu? Dan Kang Woo pun menjawab, ya tidak masalah, aku akan kesepian jika tinggal di bangunan luas seperti itu seorang diri. Lagi pula itu adalah hadiah yang diberikan oleh Guild Red Rose. Mendengar hal tersebut, Hansol pun nampak sedikit cemberut. Ya, ia telah menganggap Yongju sebagai saingannya. Apalagi Yongju telah menghadiahkan atau memberikan Kang Woo sebuah apartemen mewah. Tidak hanya itu, apartemen tersebut juga dekat dengan apartemen milik Yongju. Kehadirannya benar-benar telah menjadi ancaman bagi Hansol. Setelahnya, Echita pun bertanya, Kang Woo, apakah kau besok sibuk? Dan Kang Woo pun menjawab, entahlah, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan besok. Lalu Kang Woo pun mulai berpikir, semenjak kedatangannya ke bumi, ia terlalu sibuk untuk melakukan berbagai macam hal. Oleh sebab itulah ia berpikir untuk beristirahat. Dan Kang Woo pun kembali berkata, oh ya, bukankah kau berkata jika kau ingin pergi bermain? Jika demikian, mari kita lakukan besok. Nampaknya aku tidak memiliki kesibukan. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Echidna senang. Akhirnya ia bisa berduaan dengan Kang Woo. Melihat hal tersebut, nampaknya Hansol merasa tidak nyaman karena tidak hanya Yongju, Echidna juga berusaha untuk merebut Kang Woo darinya. Oleh sebab itulah ia berkata, aku juga ikut. Lalu Kang Woo pun menanggapinya, bukankah kau berkata jika kau akan berberes besok? Dan Hansol kembali menjawab, tidak, aku bisa melakukannya nanti, aku akan ikut. Mendengar hal tersebut, Echidna pun mulai cemberut karena tiba-tiba ada tamu tak diundang yang mengacau kencannya atau waktunya dengan Kang Woo. Keesokan paginya, Echidna pun membangunkan Kang Woo dan dengan itu mereka bertiga pun mulai menuju pusat perbelanjaan. Untungnya Echidna dan juga Hansol nampak sudah berbaikan. Sebelumnya mereka terlihat sinis satu sama lain, akan tetapi saat ini mereka terlihat seperti kakak beradik yang sangat akur. Di pusat perbelanjaan, Echidna dan juga Hansol pun mulai memilih berbagai macam baju. Dan beberapa saat kemudian Hansol pun memanggil Kang Woo. Kang Woo, coba kesini, lihat apakah pakaian ini cocok dengan Echidna? Dan Kang Woo pun menjawab, ya itu sangat cocok. Lalu Echidna pun berkata, baiklah, aku ingin yang ini. Setelah memilih satu pakaian, mereka pun berganti ke toko lainnya. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam berlalu, dan bahkan 4 jam berlalu. Kang Woo sudah mulai merasa jenuh. Waktu istirahatnya terpakai hanya untuk mondar-mandir memilih pakaian. Dan yang lebih membuatnya kesal adalah setelah pergi ke beberapa tempat, mereka kembali ke tempat pertama. Hari istirahatnya benar-benar
kacau. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kegelisahan dan kesabaran Kang Wu mulai hilang saat Hansul berkata, "Baiklah, sudah cukup lihat-lihatnya. Mari kita lanjutkan nanti." Yang artinya Hansul dan juga Echidna akan kembali ke toko tersebut beberapa saat kemudian. Untungnya saat itu Kang Wu merasa lapar. Ia pun berkata, "Aku sangat lapar." Dan Hansul pun menanggapinya, "Oh ya, ini sudah waktunya jam makan siang. Jika demikian, mari kita pergi ke food court." Nah, di sini Kang Wu nampak bingung dengan kata-kata food court. Nampaknya ia tidak tahu apa tempat itu. Lalu Hansul pun mulai menjelaskan jika food court adalah suatu tempat di mana berbagai macam makanan berkumpul. Sesampainya di food court, Kang Wu nampak sangat antusias. Ia bisa melihat berbagai macam makanan di dalam sebuah menu. Ia bahkan berkata, "Hansul, apakah aku bisa memesan semuanya?" Dan tentu saja jawabannya adalah ya. Dengan itu, kegelisahan dan juga kekesalan Kang Wu langsung menghilang. Ia pun mulai mengingat tujuan awalnya kembali ke bumi, yaitu untuk bermain dan makan sepuasnya. Lalu Kang Wu pun berkata kepada Hansul untuk memesan seluruh apa yang ada di menu. Kurang lebih ada 168 macam makanan. Kang Wu berkata akan menghabiskan semua makanan itu seorang diri. Tapi Hansul berkata, "Jangan, tidak semua makanan enak dan lagi pula kau tidak akan bisa memakannya sekaligus." Mendengar hal tersebut, Kang Wu pun sedikit kecewa hingga pada akhirnya ia pun hanya memesan kimchi, udon, pizza, dan beberapa makanan lainnya. Melihat pesanan Kang Wu, Echidna juga berkata, "Aku juga ingin memesan seperti Kang Wu." Mengetahui hal tersebut, awalnya Hansul berusaha untuk menghentikan Echidna, tapi ternyata itu sia-sia. Hingga pada akhirnya makanan mereka pun tiba. Itu sangatlah banyak, bahkan 4 meja tidak cukup untuk menaruh makanan mereka. Kang Wu pun mulai memakannya satu persatu. Walaupun rasanya tidak seenak bikinan atau buatan Hansul, akan tetapi karena itu pertama kalinya ia kembali memakan makanan tersebut, Kang Wu tetap merasa puas. Hingga akhirnya saat Kang Wu sedang menyantap makanannya, tiba-tiba seseorang mendekat dan berkata, "Kamu benar-benar sangat hebat. Mencampur seluruh makanan adalah cara terbaik untuk menikmati rebusan kimchi." Saat melihat sosok tersebut, Kang Wu pun berkata, "Siapa kau?" Dan sosok tersebut pun menjawab, "Aku Baek Kang Hyun dari Guild Hanul. Apakah kau mengenal namaku?" Mendengar hal tersebut, wajah Kang Wu pun mulai mengeras. Tentu saja nama tersebut sangatlah familiar bagi seluruh player, walaupun ia merupakan player baru. Dan tanpa basa-basi, Baek Kang Hyun pun kembali berkata, "Baiklah, aku akan memberikanmu sebuah tawaran. Akan kuberikan kau uang sebanyak 50 juta dolar, rumah, mobil mewah, item peringkat unik, dan hal-hal lainnya. Tapi kau harus meninggalkan Guild Red Rose dan bergabung dengan guildku. Dan tidak sampai di situ, akan kujadikan kau sebagai eksekutif di dalam guild." Itu adalah tawaran yang sangat gila. Bahkan Hansul nampak tergiur dengan tawaran tersebut. Tapi dengan santainya Kang Wu pun menjawabnya, "Tawaranmu terlalu rendah." Dan dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi pada novel Player Who Return After 10,000 Years chapter selanjutnya. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.